Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis forensik citra digital terhadap manipulasi screenshot bukti transfer pada kasus penipuan online. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Bang Sopan Sitanggang, saya sendiri Seni Dwi Septiani, dan rekan saya Halida Nurul Asnia. Next. Latar belakang kami memilih studi kasus ini adalah seorang tersangka kasus penipuan online yang mengirimkan bukti gambar kepada korban. Bukti tersebut berupa screenshot percakapan WhatsApp yang di dalamnya terdapat foto struk transfer bank yang diletakkan di atas meja. Tersangka mengklaim bahwa gambar itu asli dan baru saja dipotret. Next. Kasusnya itu menjelaskan barang bukti berupa file dengan nama bukti transfer lunas.jpg yang diklaim sebagai pembayaran asli untuk iPhone 15 senilai 15 juta rupiah. Tujuannya membuktikan secara ilmiah bahwa gambar tersebut adalah hasil rekayasa ataupun fabrikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Sopan. Silakan, Bang. Terima kasih kepada rekan saya Teseni. Pada slide ini kita akan menjelaskan metode forensik yang kita gunakan, yaitu terdiri dari 5 metode forensik. Yang pertama, kita melakukan analisis metadata. Kolom software menunjukkan bahwa bukti ini menggunakan Adobe Photoshop, bukan nama model HP seperti yang disampaikan pada sebelumnya, yang membuktikan bahwa file ini telah melalui proses editing profesional. Yang kemudian, metode yang kedua, manipulasi screenshot. Kita bandingkan font jam di status bar dan dengan font jam di dalam chat WA. Icon baterai atau sinyal terlihat tempelan atau resolusinya berbeda. Kemudian, metode yang ketiga, kita melakukan analisis inconsistency lighting. Kita fokus pada struk transfer yang ada di dalam chat. Kemudian, metode yang kelima itu kita lakukan pixel analysis. Di sini juga kita lakukan mencari pola berulang atau blur yang tidak wajar. Kemudian menunjukkan adanya area yang blurry atau pola noise yang identik berulang. Metode yang terakhir ini, metode yang kelima, yaitu error level analysis. Di sini kita mencari perbedaan tingkat kompresi. Gambar asli biasanya memiliki level error yang seragam, menunjukkan bahwa bagian struk transfer ini dan teks chat memiliki warna yang lebih terang daripada backgroundnya. Lanjut. Kemudian objek dan barang bukti. Objek penelitian yang kami analisis di sini adalah sebuah bukti transfer pembelian iPhone 15 senilai 15 juta rupiah yang dikirimkan oleh tersangka kepada korban melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Kemudian barang bukti sebuah file gambar digital yang diberi nama bukti transfer lunas.jpg. Selanjutnya visual barang bukti. File tersebut menampilkan sebuah screenshot percakapan WA yang di dalamnya terdapat foto secari kertas struk transfer bank di atas meja. Mungkin buktinya akan kita tampilkan di sini ya. Ini merupakan visual barang bukti yang kita analisis. Oke, selanjutnya akan disampaikan rekan saya Halida Nurul. Baik, terima kasih untuk Bang Sopan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tools forensik yang akan kita gunakan untuk menganalisis barang bukti tadi yang sudah diperlihatkan. Yang pertama, untuk menganalisis metadata dari file bukti transaksi itu, kita eh, menggunakan EXIF tool atau Jeffrey's Image Metadata Viewer untuk melihat detail data-data dari screenshot WA tersebut. Kemudian untuk ELA dan pixel analysis menggunakan tools foto forensik atau forensically. Nah, untuk menganalisis lighting dari bukti transfer tersebut, kita menggunakan drawing tool sederhana seperti Paint atau Photoshop untuk menarik eh, garis arah cahaya dari bukti transfer tersebut. Sebelum ketemuan forensik, mungkin kita akan melakukan praktikumnya ya, yang akan disimulasikan pertama oleh Bang Topan. Baik, terima kasih buat rekan saya Halida Nurul. Mohon mungkin di stop share screen-nya dulu biar saya bisa share screen. Uh, Mohon izin saya share screen sebentar.
Baik, pada langkah ini saya coba menganalisis metadata menggunakan XIF tool ya, buatan Jeffries Image ya. Pada tahap ini saya mencoba menganalisis bukti transfer bukti transfer lunas.jpg ya di dalam aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat inilah hasil analisis dari XIF tool yang menampilkan sebuah metadata dari foto ini ya. Kemudian langkah pertama adalah pemeriksaan DNA file menggunakan metadata analisis dengan alat XIF tool. Bisa kita lihat jika foto struk ini asli dipotret menggunakan HP tersangka, seharusnya metadata mencatat merek HP misalnya iPhone, Samsung, dan tanggal pengambilan yang logis. Namun temuan ini justru uh, membongkar kebohongan. Mungkin silakan kita lihat di software ini ya. Di sini ada software agent. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada software ya. Software itu tuh menggunakan Adobe Photoshop Web. Ini 2026 1.0.0 menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Software agent ini tertulis jelas Adobe Photoshop 2026 ini bukti pertama bahwa gambar ini bukan hasil jepretan kamera, melainkan hasil olahan software editing. Kemudian, teks layer teks di sini juga kita bisa melihat ini adalah bukti paling fatal di smoking gun. Di dalam metadata XMP kami menemukan jejak layer teks yang tertinggal berisi nilai 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Dan kemudian fakta ini jelas membuktikan secara teknis bahwa angka 15 juta rupiah ini bukanlah cetakan tinta asli pada kertas, melainkan angka yang diketik secara manual oleh pelaku menggunakan Photoshop untuk memalsukan pembayaran. Selanjutnya untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Seni. Izin saya stop screen dulu. Oke, terima kasih Bang Sopan. Saya akan share screen untuk tahapan ELA. Eh, di sini kita menggunakan tool forensik kali ya. Eh, bukti transfer lunasnya kita upload. Kemudian dalam forensik, anomali sinar ini menandakan bahwa teks harga iPhone tersebut memiliki tingkat error yang berbeda dengan kertas di belakangnya. Ini mengkonfirmasi visual bahwa teks tersebut adalah overlay atau tempelan digital yang baru ditambahkan. Kita bisa ke clone detection. Garis-garisnya kelihatan di sini yang membuktikan kalau itu diedit, terutama di bagian eh, transfer uang. Kemudian kita lanjut ke ELA. Kita atur auto kontras. Error scale-nya diperbesar. Quality-nya diperkecil. Eh, di sini bisa dilihat kalau warna dari file yang diedit itu akan lebih terang dibandingkan background belakangnya yang terlihat lebih gelap. Eh, mungkin untuk analisis ELA dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Halida. Oke, baik. Terima kasih, SNI. Ya. Izin untuk membuktikan untuk analisis dari sisi lightning lighting dari bukti screenshotnya. Jadi bisa dilihat jika di sini itu arah cahaya di sekilas itu terlihat dari arah kiri atas. Nah, tapi untuk pembuktiannya di sini untuk pulpennya sendiri arah bayangannya itu sesuai. Namun untuk struk transfer ini eh, si bayangannya itu cenderung lebih ke arah kanan dan sangat tipis. Jadi eh, dan juga ada sedikit bayangan dari arah atas yang membuktikan jika si eh, foto ini terlihat seperti tempelan.
Kemudian jika dilihat dari UI-nya juga, untuk font yang digunakan pada gambar ini ada sedikit perbedaan. Bisa dilihat dari eh, toolbar HP-nya ya. Si fontnya itu berbeda dengan apa yang ada di WhatsApp. Jadi seharusnya itu kan sama. Jadi sepertinya ada modifikasi yang digunakan oleh pelaku. Kembali ke untuk yang cahaya ini, bayangannya itu memang sedikit meragukan ya. Jika dilihat untuk arah bayangannya ini, bayangan ini cenderung lebih ke arah kanan, dan ini ada sedikit tipis di sini. Jadi bisa dipastikan arah arah cahayanya itu berbeda. Apalagi diperkuat dengan arah bayangan di atas truk ini yang tipis juga, mengindikasikan bahwa memang struk ini ditempel. Dan jika kita zoom lebih besar lagi, ada ketidakkonsistensian antara blurring nominal dan juga tulisan struk yang lainnya. Untuk keterangan lainnya bisa dilihat untuk nominal itu terlihat lebih jelas, maka dapat diindikasi bahwa ini adalah tempelan sesuai dengan bukti-bukti sebelumnya juga yang sudah dijelaskan oleh Bang Sopyan dan juga Teh Seni. Untuk penjelasan dari sisi lighting dan eh, screenshot WA ini untuk UI-nya juga mungkin bisa disimpulkan bahwa memang bukti transfer ini adalah palsu. Eh, Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada eh, rekan saya. Kita lanjut pada temuan yang ada di slide PPT. Eh, dari analisis yang telah kita sampaikan, terdapat temuan dari temuan metadata, yaitu kolom software pada metadata tidak menunjukkan model HP, melainkan tadi sebuah aplikasi ya, kayak Adobe Photoshop ataupun Canva. Tanggal pembuatan file pun berbeda jauh dengan tanggal yang tertera pada layar percakapan di WhatsApp. Untuk temuan analisis pixel dan ELA, bagian struk transfer dan text chat memiliki tingkat kompresi yang berbeda, di mana area tersebut terlihat menyerat terang dibandingkan dengan latar belakang yang gelap. Pada bagian nominal uang ditemukan bekas smudging dan pola noise yang identik berulang, menandakan angka asli yang berubah. Dari temuan logika visual, terjadi anomali di mana bayangan benda di sekitar struk jatuh ke arah kanan, namun bayangan struk itu sendiri hampir tipis dan ada bayangan benda lain dari arah atas. Ketidaksinkronan arah cahaya ini membuktikan bahwa struk tersebut adalah gambar tempelan. Untuk temuan analisis screenshot atau UI-nya dari jenis font pada jam di status bar berbeda dengan standar font di dalam chat WhatsApp. Ikon baterai atau sinyal terlihat memiliki resolusi yang berbeda, menunjukkan bahwa itu adalah tempelan. Next. Kesimpulannya, untuk metode penelitian dari studi kasus ini berdasarkan kelima metode yang telah kami paparkan, ditemukan kegagalan autentikasi di setiap lapisannya. Melalui kegagalan autentikasi di setiap lapisan dapat disimpulkan bahwa bukti transfer tersebut adalah palsu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.